Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya senantiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin bertanya Buya, bagaimana hukumnya atau bagaimana pandangan Islam tentang perayaan hari ulang tahun yang bahkan biasa sebagian orang Islam lakukan dengan prosesi potong kue dan tiup lilin? Mohon penjelasannya. Syukran. Baik, ulang tahun itu sebetulnya bisa dimasukkan dalam bab muhasabah. Biar tahu kalau ternyata kuburmu semakin dekat itu. Ya. Ya enggak? Berarti kuburnya semakin dekat. Biar tambah amal. Biar kurangi dosa. Jadi bersama ulang tahun berarti berkurang umur kita. Jadi kalau ada orang mengingat umurnya bukan sesuatu yang terlarang. Kemudian setelah itu mengundang untuk berkumpul makan bersama, ya syukuranlah. Syukuran apa sampai hari ini selamat, sekaligus daf'il bala, niat semoga tahun-tahun yang akan datang aku dijauhkan dari maksiat. Dengan sekaligus minta kepada Allah, ya. Semoga dipanjangkan umurnya. Kan minta boleh begitu. Kemudian setelah itu bagi-bagi kue. Ya boleh-boleh saja. Tidak ada kesesatan di dalamnya. Karena mengingat kita harus tahu umur berapa diri. Enggak tahu umurnya, enggak koreksi. Nabi dihitung kok umurnya. 40 tahun mendapatkan risalah. Kita perlu tahu umur kita. Umur 7 tahun, mulai usia tamyiz hijriah, sudah mulai harus menjalankan syariat-syariat Islam, biarpun belum wajib, sampai nanti umur balik dan seterusnya. Dan seterusnya, boleh. Jadi mengingat, menyebut tahun kelahiran adalah Nabi pun menyebut tahun kelahirannya. Hadza yaumul wulidtu. Ini adalah hari kelahiranku. Di saat bertanya tentang hari Isnin. Kenapa kau puasa hari Senin? Hadza yaumul wulidtu, ini hari kelahiranku. Jadi menyebut tahun kelahiran bukan sesuatu yang salah. Tapi yang penting tujuannya untuk apa? Untuk mengingat. Kalau anak kita sudah semakin dewasa, kita semakin tua, kita harus merubah. Ini perlu. Kemudian yang kedua dengan sedekah. Kuenya nggak usah dipotong. Cari ya kue yang siap dibagi ya gitu. Kalau motong kue, datnya motong kue nggak ada masalah. Jika tidak diberi makna yang lain-lain. Kuenya biasa saja, kue yang enak, bagi-bagi anak-anak kecil, oke lah. Adapun niup lilin itu yang kayaknya, ini bukan kayaknya, ini harus dihindari. Karena kalau kita baca sejarah tiup lilin itu kalau tidak salah itu ya, dikembalikan. Kalau memang benar seperti itu kisahnya adalah nggak betul. Itu adalah kisah di Yunani kuno dulu, keyakinan bahwasanya mereka itu ingin menitip pesan kepada dewa-dewi yang dalam khayalan mereka di atas sana. Jadi sambil berdoa di hadapan lilin, kemudian ditiup, biar doanya dibawa oleh asap. Kalau betul kisahnya begitu, ya jangan pakai tiup lilin. Ya sudahlah, nggak usah tiup lilin. Kalau betul kisahnya semacam itu. Maka jika ada memang berita semacam ini, lebih baik dihindari, nggak pakai tiup lilin dong. Nggak usah pakai tiup lilin. Jadi boleh mengingat, menyebut ulang tahun, hanya yang perlu dihindari sepertinya masalah tiup lilin. Coba budaya tiup lilin, kisah tiup lilin ada. Ceritakan masalah tiup lilin. Kalau dirubah niatnya gimana? Sudahlah, nggak usah pakai tiup-tiupan ya. Lilin nggak banyak berarti. Lilin kalau lampu listrik mati baru dinyalakan lilin. Kalau listriknya nyala lagi baru ditiup lilinnya. Gitu saja. Ya. Jadi nggak usah pakai tiup lilin. Nanti, sedekahnya yang banyak saja. Nggak pakai kue boleh, duit 1 juta gitu boleh. Nanti saya sama santri datang. Ya, ya Bapak. Jadi intinya mau mengadakan acara ulang tahun tentunya dengan cara yang syar'i. Berkumpul orang untuk makan, dikasih rezeki, ya dikasih ini. Bukan seperti ulang tahun yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak kenal Allah. Orang tahun dengan pura-poya, joget, disco, segala macam. Bukan itu maksiat. Itu maksiat. Ada di balon, kemudian ditusuk, di dalamnya ada namanya. Tiba-tiba anak muda sama ini yang tidak saling kenal suruh disco bareng. Ini model apa itu? Itu adalah grup menuju murka Allah itu. Nggak begitu. Anda ngadakan ulang tahun cukup. Kalau bahasa orang Jawa itu apa namanya? Neton ya. Jadi kalau hari kelahiran misalnya saya lahir Rebu Legi ya, orang tua hanya membuat jenang ini bagi-bagi sama tetangga ya. Nggak pakai macam-macam, nggak ada lilinnya itu. Ya jadi hari kelahiran ya Rebu apa ini syukur, ingat hari kelahirannya, berdoa semoga panjang umur, kalau udah dosa diampuni, itu hal yang wajar-wajar saja. Itu saja, tiup lilinnya saja dihindari. Undang tapi acara yang benar, yang syar'i, yang sesuai dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ini acara lagu ulang tahun Isabella. Dia tak tahu. Isabella tahu kamu siapa? Enggak. Itulah yang paling kejam dulu, membunuh orang Islam, masa lalu yang hitam. Lalu kemudian orang Islam yang dipaksa murtad itu dipasangkan topi panjang kerucut ke atas. Siapa saja orang Islam yang murtad, nauzubillah, diambil topi panjang ke atas, pasang kerucut ke atas. Namanya San Benito. Makanya yang ulang tahun pakai topi itu kan ada tuh orang tuanya memasangkan anak itu sekarang, nah pakai ini ya, sambil tiup lilin. Nah itu sama mendoakan anaknya murtad. Selamat murtad, topi maju. Jadi
Yang sudah mengajarkan anaknya ini tahun-tahun lalu, jangan lagi diulang. Yang ikut melakukan tradisi, man tashabbaha biqaumin, siapa yang ikut tradisi suatu kaum, fahuwa minhum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Wa husyira yaumal qiyamati ma'ahum, nanti dia di akhirat akan dibangkitkan bersama kaum itu. Siapa yang ikut tradisi orang kafir, nanti dia mati dibangkitkan sama kaum kafir itu. Yang suka pakai topi San Benito itu, nanti mati dibangkitkan sama orang Kristen. Saya insya Allah kalau bangkit nanti di akhirat, wa idzal qubur bu'thirat, ketika semua yang dikubur bangkit dari kubur, tengok sebelah kanan Pak Camat Rumbai Pesisir, tengok sebelah kiri Ustadz Heyu Hendri Imam, tengok depan Ananda Muazzin tadi, tengok belakang Ananda Qori Ahmad Khairi. Alhamdulillah aku bangkit bersama jamaah istiqamah. Tapi orang-orang yang pakai topi San Benito, oh, yang meniup lilin, bangkit di padang mahsyar. Tengok sebelah kanan Paus Paulus, tengok sebelah kiri Markus, tengok depan Santa Maria, tengok ke atas Raja Guguk Sinambela. Kenapa aku bangkit sama orang kafir? Karena kau ikut-ikut tradisi orang kafir. Meniup lilin, anak, apa yang kau mintakan setahun ke depan, mintakan dalam tiupan muka api itu ya, menyembah api abadi, tradisi orang Majusi. Tadi minta apa nak? Laptop. Bulan depan maknya pula ulang tahun. Kau minta apa? Minta tas Gucci. Bulan depan suaminya pula ulang tahun. Papa minta apa? Bini. Baru tahu. Jangan. Ustadz ini ceramah aja nih. Memangnya Ustadz munafik? Memang Ustadz tak pernah niup lilin? Pernah. Saya mengakui saya pernah. Kapan? Waktu mati lampu. Saya tinggal di Panama, mati lampu saya hidupkan. Begitu hidup lagi saya tiup. Tapi saya tak ada minta apa-apa. Anak Pak Ustadz emang tak pernah ulang tahun. Anak saya, kemanakan saya tak boleh ulang tahun. Tak boleh tiup-tiup lilin. Kalau kami buat nasi bungkus sedekah ke anak yatim, boleh. Bersyukur atas nikmat umur. Ada pernah Nabi mensyukuri nikmat umurnya? Pernah. Bagaimana? Nabi ditanya, su'ila an saumil isnain. Nabi ditanya tentang puasa hari Senin. Kenapa engkau puasa hari Senin ya Rasulullah? Apa jawab Nabi? Zaka yauma wulidtu. Hari itu aku dilahirkan. Boleh. Bersyukur, apa pula salahnya? Tapi bukan mengikut tradisi orang kafir jahiliyah. Apakah ya Habib, apakah hukumnya meniup lilin yang ada di atas kue ketika merayakan hari ulang tahun? Syukron. Kalau meniup lilin sudah menjadi siarnya orang kafir, kalau sudah menjadi siarnya orang kafir dan siarnya orang-orang fasik, bukan kafir atau orang-orang fasik, maka jangan dilakukan. Lebih baik jangan dilakukan. Lebih baik jangan dilakukan. Nah, tidak harus kita ngikuti mereka. Kita bisa ulang tahun dengan membaca maulid, ya kan? Kita bisa ulang tahun dengan membaca burdah. Baik apa enggak? Minimal kita ulang tahun membaca Fatihah. Kita ulang tahun traktir teman-teman di kamar. Kita ulang tahun traktir teman-teman di kelas. Kita ulang tahun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita ulang tahun, kita traktir atau kita belikan makanan untuk guru-guru kita, ya. Itu baik. Ya, jangan melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Itu lebih baik. Ya, paham ya? Ya? Termasuk juga lebih baik jangan menyanyikan lagu ulang tahun. Apa itu? Happy birthday. Nah, itu kan lagu-lagu menjadi siarnya orang kafir. Siar. Kalau sudah menjadi siarnya orang kafir, kita jangan ikut-ikutan. Ya, kita ikut Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi lagu yang lain ada juga lagu Islami kan ya? Lagu ulang tahun yang Islami kan ada lagu Islami yang karangannya Habib Rizik kan juga. Nah, baca lagu itu lebih baik ya daripada lagu karangan dan yang biasa dibaca oleh orang-orang kafir. Itu kitab keduanya, namanya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Buka di halaman ke-14, paling kanan sebelah atas, baris yang kelima sampai 7, ujung baris yang kelima sampai ke baris nomor 7. Itu beliau mencontohkan tasyabbuh paling gampang dipahami yang terjadi di Pulau Jawa dan sekitarnya di Nusantara. Dibuka di halaman ke-9 paling kiri sebelah atas, faslun, pasal pembahasan fi dhuhuril bid'ah fi ardi Jawa, tentang munculnya bid'ah. Bid'ah di sini bukan masalah fikih tapi akidah, keyakinan. Ya, di negeri Jawa, di Pulau Jawa. Kemudian
wantishariha wal mubtadi'ina fiha, dan penyebarannya bagaimana dia menyebar serta tokoh-tokohnya. Di antara yang disebut dengan bid'ah adalah tasyabbuh fil aqaid, menyerupakan dalam keyakinan-keyakinan di pemeluk lain. Apa di antaranya kata beliau? Pada masa penjajahan dulu itu, datanglah kemudian para penjajah, plus bukan dengan penjajahan saja tapi dengan keyakinannya. Mereka membangun kanais, pusat-pusat ibadah mereka. Ya, kalau dulu yang datang itu Portugis, maka dia bangun gereja, kemudian juga Belanda datang bangun gereja. Ketika dibangun, dia kemudian mengajak dengan misi supaya orang-orang convert, pindah agama pada keyakinan mereka. Bagaimana caranya? Salah satunya dengan tasyabuh. Mengajak kemudian dengan pakaian-pakaian, ya, ciri khas pakai topi-topi khusus, pakaian-pakaian khusus dengan pakaian yang dipakai mereka untuk ibadah. Ada lagi yang memberikan biskuit, ada yang memberikan makanan macam-macam. Kata beliau, memberikan fatwa pada saat itu, siapa yang bertasyabuh mengenakan pakaian bizayyihim, pakaian-pakaian khas mereka. Misal, maaf, ya, pakaian topinya dipakai. Kemudian misalnya menggunakan pakaian-pakaian tertentu yang memang digunakan untuk kepentingan ibadah agama tertentu, maka beliau hukumi yang seperti itu tasyabbuh bil kufri fahuwa kafirun wa haramun. Yang seperti itu dihukumi dengan haram. Tasyabbuh itu artinya menyerupakan dari perbuatan yang dengan perbuatan itu menunjukkan pola ibadah tertentu, pola keyakinan tertentu yang dilarang dalam Islam. Jelas? Ada orang beda kepercayaan dengan kita, dia mengenakan pakaian, tak ikuti pakaian itu disebut tasyabbuh yang dilarang. Ada orang punya kebiasaan, misal ada ulang tahun, tiup lilin, tiup lilinnya, ditiup-tiup gak mati-mati, ya, masya Allah, karena lilin ditutup dengan gelas, ya kan, masya Allah. Misal gak mati-mati, tiup, nah itu kebudayaan yang dilarang. Valentine misalnya kan, Valentine, 17 Februari, kebudayaan datang dari luar, ya, bertentangan dengan nilai agama, merusak akidah, muncul banyak yang haram di situ, ikhtilat di antara remaja, haram. Anda ikuti tasyabbuh dengan itu, haram hukumnya. Itu yang disebut tasyabbuh. Ya, tapi kalau tasyabbuh dalam muamalah yang dibenarkan itu gak ada masalah. Misal orang Yahudi pakai pesawat, kita pakai pesawat itu gak ada masalah. Ya, jangan diserupakan. Pesawat, Yahudi pakai pesawat, saya pakai pesawat, haram. Masya Allah. Tiba-tiba datang panggilan haji, menunaikan ibadah haji. Baik, hei, siap berangkat besok haji, masya Allah, siap. Pakai apa? Pesawat, haram ah. Mau pakai apa? Kuda aja. Wow, bagaimana pakai kuda dari Lombok ke Mekah? Susah. Ya, itu handphone. Orang Nasrani pakai handphone, antum pakai handphone. Ya, jadi jangan diserupakan. Oh, Nasrani handphone, saya pakai handphone, berarti haram. Tidak. Ya, Anda boleh gunakan itu ketika mereka menggunakan, Anda gunakan. Cuma perbedaannya bagaimana cara Anda menggunakan itu. Mereka gunakan misalnya untuk keyakinan mereka, Anda gunakan untuk keyakinan Anda. Update waktu sholat, masukkan program Quran di dalamnya. Ada yang sifatnya serupa, dia nelpon, Anda nelpon, itu bukan tasyabbuh. Karena itu pola umum dalam kehidupan. Dia bicara, Anda bicara. Dia makan, Anda makan. Itu bukan tasyabbuh. Cuma perbedaannya, apa yang Anda makan, apa yang mereka makan. Bagaimana cara mencari makanan, bagaimana cara mereka mencari makanan. Itu yang membedakan antara mereka dengan kita. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh seseorang yang berulang tahun, katanya Ustaz? Ulang tahun, menurut saya boleh-boleh saja, selama hal-hal positif yang dia lakukan, gitu ya. Kalau ada yang pendapat itu haram, itu ini, ya terserah dia, gitu lah. Dia berhak berpendapat dan saya berhak pendapat. Dia punya guru, saya punya guru, gitu lah. Kita tidak menyalahkan orang yang nggak sama dengan kita, dan kita juga tidak peduli sama orang yang menyalahkan kita. Kita menjawab sesuatu dengan ilmu yang kita pahami, ya, dari guru-guru kita. Saya tahu ada orang-orang yang keras, ya, dikit-dikit haram, dikit-dikit haram, kan? Agama kita nggak seperti itu yang kita pahami, ya. Ala kulli hal, wal Habib Umar sering kita lihat di setiap hari ulang tahun beliau, kalau nggak salah tanggal 7 Juni, ya. 27 Mei, iya, 27 Mei beliau lahir. Sayyidina Habib Umar 27 Mei insyaallah kalau nggak salah beliau lahir. Setiap ulang tahun beliau dirayakan oleh santri. Saya nggak melihat beliau merayakan, tapi dirayakan oleh santri. Bahkan ada kue ulang tahunnya. Ada fotonya Habib Umar di situ. Syahid, waktu Habib Umar dikasih pisau disuruh motong kuehnya itu, di tengah-tengah ada foto beliau. Beliau mengatakan, saya nggak mau motong foto saya, kan. Di ratinya itu, rati ulang tahunnya ada gambar foto beliau. Kemudian Habib Umar disuruh ngiris, disuruh motong ke tengah-tengahnya. Beliau enggak, beliau motong minggir. Di tengah Habib, lah ada foto saya nggak mau motong foto saya. Artinya di situ Habib Umar menyetujuinya, nggak marah, nggak melarang. Ulama, kenapa? Kalau kita lihat kenapa sih? Dan saya dengar dari Usama bin Zaid, Usama bin Syekh Abu Bakar, ini dari mana dia? Ada dari Lombok tadi yang tanya, ya, dari NTB. Beliau dari NTB, beliau khadimnya Habib Masyhur, khadimnya Habib Masyhur.
berangkat bersama kita dan tinggal bersama Habib Masyhur sampai Habib Masyhur meninggal. Usama, Masya Allah, walad saleh. Dan kemarin datang dan kita ketemu, sempat bercerita tentang Habib Masyhur. Habib Masyhur kata beliau, setiap hari ulang tahun beliau adakan khatimul Quran di salah satu masjid. Ini saya tanya, ini beliau yang adakan? Beliau yang adakan. Kalau Habib Umar, santri-santrinya yang adakan. Kalau Habib Masyhur, beliau di hari ulang tahunnya, di hari kelahirannya, membuat acara di salah satu masjid dengan menghatamkan Quran. Di situ ada masjid yang infaknya keluarga beliau buat acara di sana. Kasarnya sekarang ini ulang tahun dengan khatamul Quran. Habib Masyhur terkenal syariah, terkenal betul-betul megang syariah. Habib Masyhur luar biasa, kalau ada khilaf dia ngambil yang mu'tamad. Asyahid, selama tidak ada haram, tidak ada larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi SAW beliau memperingati hari ulang tahunnya. Setiap hari Senin beliau puasa. Ketika ditanya, "Dzaka yaumu wulidtu fi." Hari itu aku dilahirkan. Ulang tahun dengan puasa. Alhasil tidak ada larangan, maka kita tidak melarang selama tidak ada larangan. Yang penting acaranya, gitu loh. Acaranya buat yang Islami. Seperti menghatamkan Quran, bersedekah, baca maulid. Ada sisi dakwah. Ulang tahun pakai roti, pakai lilin, keplok-keplok. Ini apa manfaatnya? Gitu loh. Manfaatnya apa? Buat situ sedekah, buat di situ Quran, ada manfaatnya. Sehingga yang dilihat itu manfaatnya. Ini semua acara selama tidak dilarang, maka nilai acara itu isinya. Acara apapun dilarang? Enggak, khalas. Isinya apa? Salawat, zikir, Quran, sedekah, acara yang baik. Selesai. Semua acara yang isinya jelek berarti acara yang jelek.